Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berjumpa lagi melanjutkan perbincangan kita, ikhtiar kita semua untuk meneladani uswah hasanah yang Allah Ta'ala tetapkan sebagai uswah hasanah bagi kita, yaitu Ibrahim alaihissalam walladzina ma'ah, dan mereka yang bersama beliau. Nah, yang bersama beliau itu yang paling dekat adalah keluarganya, ya istri-istri beliau, anak-anak beliau ya. Maka kalau bicara istri kita sudah bahas, meskipun ya tipis-tipis ya karena tidak semuanya bisa tuntas, tapi kita menjadi ingat bahwa Ibrahim alaihissalam itu menjadi teladan bukan sekedar beliau saja, tetapi juga walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya, khususnya adalah alihi, ya keluarganya. Makanya kalau kita selawatkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Jadi ada kata wa ali Ibrahim, maka istri beliau, Ibunda Sarah, Ibunda Hajar, dan anak-anak beliau, khususnya Ismail dan Ishak, itu perlu kita teladani. Nah, nanti kita buka beberapa kitab lah, biar ngaji seroto asik gitu kalau buka kitab. Bukan rodok, memang harus asik ya kalau buka referensi. Nah, referensi pertama yang sudah beberapa kali saya tunjukkan adalah Kharitatul Quran. Karena ini pembahasan terakhir tentang meneladani keluarga Ibrahim. Nanti kita juga lihat beberapa kitab yang lain. Di dalam kitab Atlas of the Quran, ini judul aslinya kalau nggak salah Kharitatul Quran tadi ya, ditulis oleh Dr. Syauqi Abu Khalil, itu juga disebutkan tentang Ismail alaihissalam. Itu disebut 12 kali. Ya. Di kuis belum berhasil jawab. Kayaknya saya tadi jawab. Jangan jawab ya. Nah, tadi jawab apa enggak saya? Pokoknya ya 12 Pilihan kali. 12 belum. Ya, belum ada yang milih ya, karena mungkin orang enggak mengecek dan tidak tertarik mengecek mungkin. Nah, moga-moga dengan kuis-kuis itu jadi tertarik mengecek. Jadi 12 kali yang ini disebutkan oleh Syauqi Abu Khalil ya, 12 kali nama Ismail disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Paling banyak di surat apa Mas Bagas? Paling banyak surat apa kira-kira? Kalau Ismail itu cocoknya surat apa yang paling banyak? Kalau Ibrahim paling banyak di surat apa? Di surat apa? Ini yang hadirin di online ada nggak yang tahu nggak? Di surat apa ini paling banyak? Nabi Ibrahim kan kita sudah baca di surat Al-Baqarah. Alhamdulillah. Matur suwun ngomongkan paling banyak kopinya datang. Alhamdulillah. Iya, ini coba ya. Oh ya, sudah ya, boleh. Ya, memang aja dan naruh kitab ini kitab Munawwir. Nanti kita lihat beberapa kata langsung menggunakan buka kitab, buka kamus ya. Jadi paling banyak itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, disebut 1, 2, 3, 5 kali. Jadi dari 12 itu 5 kalinya disebut dalam surat Al-Baqarah. Oh, berarti sama dengan bapaknya. Iya kan, memang nanti dikatakan para ulama bahwa hidupnya Ismail itu amat sangat erat kaitannya dengan ayahandanya Ibrahim alaihissalam, Ismail bin Ibrahim. Bahkan nanti kita tahu bahwa penetapan layaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi itu karena keturunan Ibrahim melalui jalur Ismail. Jadi tetap kembali ke Ibrahimnya, karena memang diyakini oleh orang-orang Yahudi ya bahwa yang pantas jadi nabi itu keturunannya Ibrahim. Lah iya, ini keturunan Ibrahim, bukan jalur Ishak tapi jalur Ismail. Apa buktinya? Allah berikan bukti. Ini loh, ada tanda makomnya, bukan makam ya, makom alias tempat berdirinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat meninggikan fondasi Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah dibangun, yang bangun pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam, kemudian roboh atau runtuh di zaman banjir Nuh, lalu dibangun kembali oleh Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah, qawaidnya itu bersama Ismail. Nah, jadi ada buktinya apa? Ada tempat berdirinya Ibrahim saat membangun kembali Ka'bah. Jadi Allah itu ngasih buktinya itu nggak main-main loh, buktinya fisik. Dan dari mana? Maksudnya
dari mana lahirnya Rasulullah SAW itu ya dari Ibrahim melalui istri Ibunda Hajar melahirkan anak Ismail, terus Ismail nanti punya keturunan terus. Makanya nanti di dalam kitab-kitab sirah itu pentingnya disebutkan nasabnya untuk menunjukkan bahwa Rasulullah ini nasabnya jelas. Nasabnya itu jelas. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib terus bin Hashim terus sampai kemudian bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Nah, jadi yang pertama tadi ya, itu di surat Al-Baqarah 5 kali. Kemudian di surat Ali Imran sekali. Ini menarik juga dibahas ya. Kenapa kok paling banyak di surat Al-Baqarah? Selain bahwa itu adalah mengikuti ayahandanya Ibrahim yang paling banyak disebut di surat Al-Baqarah, tapi mengapa Ismail alaihissalam itu paling banyak disebut di surat Al-Baqarah? Bukan surat Ibrahim. Ya, bukan surat Ibrahim. Kok nggak dibikinkan surat Ismail sekalian namanya gitu ya? Nggak ada surat Ismail ya. Tapi kenapa kok di surat Al-Baqarah? Apa kira-kira apa? Kenapa? Kan tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu kecuali ada hikmahnya. Kenapa kok di surat Al-Baqarah paling banyak disebut nama Ismail? Ya, terus ya mengapa? Suratnya kan judulnya Al-Baqarah, bukan Ibrahim. Ada nggak nama Ismail disebut dalam surat Ibrahim? Ada sekali di ayat 39. Sekali saja. Sebagaimana juga sekali di surat Ali Imran, An-Nisa, Al-An'am, Maryam, Al-Anbiya, Shad. Sekarang kita mulai Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya adalah sapi betina. Kan disembelih untuk membuktikan kenabian Nabi Musa alaihissalam. Sekaligus untuk mencari tahu. Ya, pembunuh yang ini siapa sih yang bunuh? Nah, Allah perintahkan kalau pengen tahu yang bunuh, sembelih sapi betina Al-Baqarah dan kemudian nanti tempelkan dagingnya atau sebagian daging dari sapi sembelihan tadi ke orang yang dibunuh tadi, nanti dia akan bisa bilang, dia akan bangun dan bilang siapa yang telah membunuhku gitu. Itu juga nggak main-main, itu akidah. Karena orang Bani Israel saat itu menganggap sapi betina itu suci. Mereka menemukan dalam beberapa riwayat bahwa orang-orang Mesir di zaman Fir'aun itu memuliakan patung sapi betina. Maka kita tahu kisah Samiri itu untuk membuat orang-orang Bani Israel yang istilahnya itu imannya barusan saja gitu ya, orang-orang yang barusan hijrah gitu ya, itu agar mereka ini lalai dari tauhid kan dibuatkan patung sapi. Nanti kita juga tahu nanti setelah eranya Nabi Musa ya, beliau wafat, Harun wafat, Nabi Yusha sebagai murid mereka melanjutkan jihad untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa itu kan juga sama. Sudah menang perang di daerah Ariha, lalu diminta mengumpulkan semua semua harta rampasan itu yang menjadikan menjadikan mereka ini kan ada harta rampasan itu nggak segera diangkat ke langit, nggak langsung diterima oleh Allah. Itu apa? Karena ada yang nyolong ghanimah, bentuknya apa? Kepala anak sapi terbuat dari emas. Sapi lagi. Jadi memang sapi ini bagi Bani Israel zaman Nabi Musa SAW itu fitnah. Maka Al-Baqarah itu menarik. Apa hubungannya sama Ismail? Sembelihan. Satu diannya adalah sembelihan. Sembelihan yang benar itu ketika Ibrahim yang beli Ismail ini. Ya, kan temanya kan sama-sama sembelihan. Makanya Ibrahim alaihissalam Ismail alaihissalam kan disebut sebagai anak yang disembelih. Jadi kan Al-Baqarah tema utamanya sapi betina yang disembelih, bukan sekedar sapi betina yang digembala atau yang dikandang atau yang enggak. Memang sapi betina yang dibahas itu adalah sapi betina yang disembelih untuk mendapatkan kebenaran. Nanti juga kata ulama Al-Baqarah itu melambangkan dunia. Jadi melambangkan fisiknya dunia. Orang itu kalau bisa melewati ujian
fisiknya dunia ini, ya harta, ya apa-apa yang tampak ini, maka insya Allah barulah kemudian dia terbukti imannya. Jadi orang dapat dunia itu ya, kata Abu Bakar, di tangan saja, jangan dimasukkan ke dalam hati. Jadi memang ini ujian, dan kita tahu Ismail alaihissalam mendapatkan ujian itu dan lolos. Bahkan bukannya Ismail ya, keluarga besar Ibrahim alaihissalam itu diuji dan lolos. Nah, ini contohnya hubungannya dengan Al-Baqarah. Kalau hubungannya dengan Ali Imran, wah, ini jadi panjang nanti. Hubungannya dengan An-Nisa, hubungannya dengan Al-An'am, hubungannya dengan Ibrahim. Nah, itu jelas bapaknya. Jadi saya singkat aja. Untuk ini bahasan ini dibahas oleh para ulama tafsir di dalam bab tentang munasabah surat atau ayat. Jadi contohnya ya, Prof Yun di dalam bukunya tentang Ulumul Quran itu menyebutkan ada satu disiplin ilmu di dalam Ulumul Quran itu yang mengajak muslimin, mukminin untuk berpikir cermat, berpikir kritis terhadap mengapa sesuatu ditaruh Allah di dalam ayat itu atau surat itu, atau mengapa setelah surat ini surat itu. Nah, jadi memangnya mengapa setelah Al-Fatihah kok Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah kok Ali Imran, habis itu kok An-Nisa. Itu kalau kita renungkan dan kita mau memikirkan, ingat ya, pemikiran ini tidak boleh keluar dari yang telah Allah Ta'ala tetapkan dan yang telah dibahas oleh para ulama. Jadi munasabah ayat itu bukan terus ngarang sak penai dewe, enggak, tetapi berpikir kritis menggunakan apa yang telah disampaikan oleh para ulama. Ya, contohnya ini, mari kita berpikir, apa hubungannya Ismail dengan Ali Imran? Ya kalau to the point ya, sama-sama orang-orang beriman, sama-sama Ali Imran, itu keluarganya mulia semua, sama-sama seperti Ismail kan juga nanti Ali Ibrahim. Berarti ini sama-sama dua keluarga mulia, ya bapaknya soleh, ibunya solihah, anaknya soleh. Solihah kalau kasihnya Ali Imran, anaknya solihah. Kemudian An-Nisa, apa hubungannya sama An-Nisa? Oh, terkenal hadisnya, Ibrahim alaihissalam datang ketika Ibunda Hajar sudah wafat, Ismail sudah nikah gitu ya. Kemudian punya istri, istrinya nggak pandai bersyukur. Maka kata Ibrahim, tolong sampaikan kepada suamimu, ganti palang pintumu. Itu suruh ganti wanitanya An-Nisa, istrinya itu. Kenapa? Karena istri kok nggak bisa bersyukur. Nah itu kan, jadi fitnah An-Nisa pernah didapatkan oleh Ismail dan beliau lolos, mengikuti saran dari ayahandanya. Al-An'am, binatang ternak, ya jelas kan yang menjadi ganti dari ganti Ismail sebagai sembelian kan binatang ternak, yaitu kambing kibas. Ibrahim ayahandanya. Maryam, nah, apa hubungannya Maryam dengan Ismail? Apa hubungannya? Keterjagaan. Apa? Ya sama-sama keterjagaan, sama-sama besar di dekat Masjid Allah yang mulia. Ismail di dekat Masjidil Haram, kemudian Maryam di dekat Masjid Al-Aqsa. Kemudian ya itu artinya gini, kalau kita nyari-nyari itu pasti banyak pelajarannya. Kemudian Al-Anbiya, ya jelas beliau kan nabi ya. Kemudian Shad, nah ini menarik, Shad itu hurufnya kan Shad. Kenapa kok Ismail ada di surat Shad? Nih pada apa di buku itu tuh. Oh ini. Kenapa kok Ismail masuk ke dalam tokoh pendidikan menurut kitab ini, menurut kitab Al-Hadi An-Nabawi? Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Shalah. Jadi menarik itu bahwa Ismail alaihissalam dijadikan tokoh pendidikan oleh penulis kitab Al-Hadi An-Nabawi Syekh Al-Qahtani karena senantiasa menyuruh keluarganya untuk sholat. Sedangkan di dalam ayat yang lain itu Allah memujinya minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Shad juga. Jadi tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu kecuali ada hikmah. Termasuk penetapan nama-nama Ismail muncul di surat-surat ini. Artinya bukan tanpa tujuan. Ya jelas lah. Masa nggak ada tujuannya? Quran itu pasti ada tujuannya. Maka ada ulama yang menulis kitab judulnya Maqasidul Quran. Maksud-maksud atau makna-makna yang dimaksud oleh ayat-ayat Al-Quran. Nah itu ya, jadi makanya apa? Menemukan ini kan
simpel ya, menemukan satu kata yang disebut di dalam Al-Quran, di mana tempatnya, berapa kali, itu saja banyak sekali pelajarannya. Banyak sekali pelajaran. Nah, maka disebut 6 kali. Mari kita lihat kitab yang lain. Ini biar kita asik-asikan ini. Ini Madrasatul Anbiya. Ini judul aslinya kan Madrasatul Anbiya. Madrasahnya para nabi. Nah, di situ Nabi Ismail tidak disebutkan secara khusus, tetapi masuk dalam pembahasan madrasahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan nanti disebutkan bahwa memang mau tidak mau ya kisah Ismail pasti erat kaitannya dengan Nabi Ibrahim, karena Ibrahim adalah ayahanda Nabi Ismail. Nah, di halaman 171 kalau punya ya, kalau punya terjemahnya ini insya Allah gampang ini dicari ini. Itu disebutkan keagungan akhlak Ismail. Nah, jadi sebenarnya pembahasannya mirip ya, tetapi lebih detail tentang akhlak Ismail di dalam kitab ini. Bahwa Ismail alaihissalam itu dipuji oleh Allah memiliki sekian sifat yang mulia. Yang pertama tadi, ini malah tidak selalu di surat-surat yang tadi kita bahas, yaitu disebutkan sebagai anak yang kita jadikan judul ya, Ghulamun Halim. Halim itu di surat As-Saffat ayat 101. Jadi Ghulamun Halim itu malah bukan di surat-surat yang menyebut nama beliau langsung. Itu kayak kita suruh mikir. Nanti kalau dibaca di urut-urutannya itu kan kita diminta mikir. Ghulamun Halim ini siapa? Apakah Ismail atau Ishak atau anak Ibrahim yang lain? Karena nggak disebutkan namanya. Nah, itu cara Allah ngajak kita berpikir itu gitu. Jadi biar kita berpikir. Menurut sebagian ulama atau bahkan mungkin jumhur ulama, bahwa Ghulamun Halim di ayat ini yang dimaksud adalah Ismail. Kenapa? Karena setelah itu nanti ada cerita selanjutnya yang menunjukkan nama, yaitu Ishak, Yakub. Berarti yang tadi itu ya bukan Ishak, karena Ishak disebut setelah sekian ayat setelahnya. Nah, maka nanti silahkan dicek ya surat As-Saffat. Nanti kita kembali ke Ismail. Jadi beliau diberi gelar Ghulamun Halim. Sedangkan Ishak itu disebut Ghulamun Alim. Beda huruf ya, satunya ha, satunya ain. Kalau ha, Halim. Halim itu apa? Nah, mari kita buka kamusnya dulu sebelum buka tafsir. Nah, tadi saya sengaja minta, yuk coba. Ini karena ini masterpiece-nya ulama kita ini. Satu di antara kitab kamus bahasa Arab yang top markotop itu ya karya Kiai Munawir ini ya, dari Krapia ini. Halim itu dari kata halama yahlumu huluman. Nah, ini di sini bukan halima tapi halama. Ya, halama yahlumu huluman. Nanti kalau dicari gitu ada kata al-hilmu. Al-hilmu itu juga ternyata kalau al-hilmu itu juga dekat dengan kata al-aql. Al-hilmu itu bisa bermakna al-aqlu, bisa bermakna as-sabru wal ana, kesabaran dan kemurahan hati, bisa bermakna sinnul idrak alias dewasa, sudah balik. Kemudian juga bisa bermakna al-hilmu itu al-manam, kemudian dan lain sebagainya. Cuma kan kita tadi bukan al-hilmu ya, tetapi kita tadi ketemu kata al-halim. Al-halim atau muannats halimah itu artinya secara bahasa adalah yang sabar, yang murah hati. Ya, inilah yang dimaksud dengan Ghulamun Halim. Jadi anak yang memiliki kesabaran dan kemurah hatian. Saya dulu punya guru namanya Pak Halim. Pak Halim ya, dulu guru matematika itu. Pernah juga saya punya guru namanya Halimah. Jadi itu nama-nama yang baik, karena itu nama-nama yang maknanya baik. Dan kalau kita baca kamus, Halim itu satu di antaranya merujuk kepada Nabi Ismail alaihi salam. Jadi Ismail itu Halim, anak yang penyabar, anak yang lemah lembut. Kemudian di dalam surat As-Saffat ayat 102 itu minas sabirin, berarti sifat kedua adalah beliau termasuk kelompok yang sabar, yang sabar ya. Sabar itu kan pakai sod ya. Cuma kalau di Indonesia ya jadi S, sabar gitu ya.
Ya itu biasa di dalam pengambilan kata itu biasa. Contohnya salamah itu kan laki-laki bukan perempuan. Masuk ke Indonesia terutama Jawa jadi selamat. Nah, selamat itu dari bahasa Arab salamah. Sebagaimana maldorot itu kalau nanti punya kamus Al Azhar itu ada nanti maldorot itu di dalam terjemahnya nanti ditulis oleh Bu Hamka dan itu jadi menyadarkan kita bahwa maldorot itu sudah diambil ke dalam bahasa Indonesia khususnya bahasa Jawa yaitu menjadi melarat. Jadi melarat itu dari kata maldorot. Berarti ini seperti double tadi penyifatannya. Alim itu yang sabar dan Karena alimnya yang di sini itu hilm ya. Halim di sini kan orang yang memiliki hulum atau hilm. Orang yang memiliki kesabaran yang sifatnya itu ada yang mengatakan hilm itu kan sifatnya itu menyeluruh. Baik kena masalah maupun tidak kena masalah. Kalau minas sobirin ya sabaran. Kalau sobar itu kata ulama itu bentuknya kan ada 3. Jadi ketika diberi perintah dia taat. Ini jadi sabar ala ta'ah, sabar di atas ketaatan. Yang kedua sabar meninggalkan maksiat. As-sabru anil maksiat, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga sabar ketika mendapatkan musibah. Kita lihat saja Ismail alaihissalam itu ketika diperintah sabar nggak? Sabar. Mamanya contohnya ya banyak ya. Contohnya diperintah untuk anakku, Allah perintahkan kita bangun Ka'bah. Siap, bukan tanya sebentar Pak. Ini gajinya berapa Pak? Ini borongan berapa ini? Harga proyeknya berapa? Kan nggak gitu. langsung. Nggak tanya harga proyeknya. Proyek Allah itu ya namanya orang-orang beriman tuh yakin ya kalau proyek Allah itu gajinya gede ya dari Allah. Tapi kan kalau kita pakai gaya sekarang kan sebentar ini ya dapat proyek ini wah lumayan ini. Harganya berapa Pak proyeknya Pak? Nggak gitu kan? Kita nggak nemukan riwayat deal-dealan rego kan enggak, tapi Masya Allah ini ketaatan. Kemudian bahkan semenjak bayi ya, nah, kalau bayi kan nggak bisa protes ya. Bayi diajak ibunya ya Alhamdulillah. Tapi kemudian yang paling terkenal kan ini ketika dalam taat ya, ketika ayahandanya Nabi Ibrahim itu mimpi diperintah untuk menyembelih. Kan jelas. Kemudian ditanya, gimana pendapatmu? Unzur madza taro anakku, gimana pendapatmu anakku? Terus kemudian, wahai ayahanda, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapati saya ini termasuk orang-orang yang sabar. Oh, jadi kan menunjukkan bahwa memang beliau itu sabar menjalankan ketaatan. Anil maksiat juga begitu. Nah, termasuk tadi ketika istrinya ini bermasalah, disuruh ganti, ya ganti. Karena kan ini menarik, di buku ini dibahas. Mengapa Ismail sebaik itu? Karena kontribusi ibunya. Kita ingat ketika Ibunda Hajar, pakai hak ya. Jadi dalam berarti itu Hajar itu nggak pakai hak ya, pakai hak. Dalam riwayat yang lain seperti yang disebutkan oleh beberapa ulama di riwayat Imam Al-Bukhari itu pakai alif, pakai hamzah, mohon maaf. Hajar atau ajar gitu ya. Jadi bukan hak ya, hajar atau ajar. Nah, Ibunda Hajar ini ketika diperintah oleh suaminya yang suaminya adalah diperintah oleh Allah untuk pindah dari Masjidil Aqsa atau di kota Hebron Al-Khalil ke suatu tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada teman, taat. Kan ketika Ibrahim nggak menjawab, kemudian apakah ini perintah Allah? Kata Ibunda Hajar begitu. Iya, ini perintah Allah. Sudah. Kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah, ini kata mu'alif kitab ini. Kalimat Allah tidak akan menyia-nyiakan kami dan yang semacamnya itu menunjukkan betapa solihahnya Ibunda Hajar. Dan itu ngefek kepada anaknya. Itu didikan. Iya kan itu didikan keimanan. Yang kan bayi, ini masih bayi. Tapi bayi ini kan mengikuti didikan ibunya. Makanya kalimat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara itu kerasa sekali bahwa yang memang bisa mendidik diri dan anak-anaknya yang betul-betul bisa melakukan secara optimal itu adalah diri kita sendiri sebagai pemilik diri kita, tanggung jawab atas diri kita. Yang kedua adalah orang tua kepada anak. Seperti Ibrahim
dan Ibunda Hajar kepada Ismail. Ismail kan ikut aja. Ibunya ridha, ya dia kan bayi, nggak bisa protes. Waktu dia nangis ya ibunya lari-lari dari sofa Marwah sampai kemudian Allah tetapkan jam-jam keluar dari jejakan kakinya. Nah, ini menunjukkan kata mu'alif kitab ini bahwa itulah peran penting seorang ibunda solihah. Kita sudah bahas kemarin. Nah, lalu beliau ngasih kontras. Bedanya dengan Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam itu Allah Ta'ala uji, kan punya beberapa istri juga. Nah, istri yang punya anak Kan'an itu kan istri yang bermasalah. Sehingga sampai di akhir hidupnya Kan'an ini, Nuh itu masih mengajak, ayo le melu iman. Nuh buka kapal lagi loh, ini kapalnya wong iman. Melu kini insya Allah selamat. Itu kalimat itu juga maknanya selamat di dunia dan di akhirat, bukannya selamat dari banjir. Nah, tapi kenapa Kan'an tidak mau? Ada kitab judulnya itu An-Nisa fil Qur'anil Karim. Itu kitabnya tipis ya. Kitabnya itu cerita sekitar 21 cerita atau kisah wanita dalam Al-Quran. Nah, itu kalau itu kan kajian di tetangga sebelah situ. Saya kajiannya kalau ngisi ibu-ibu di situ itu pakainya kitab itu. Jadi cerita satu-satu. Jadi biar anulah saya dan ibu-ibu itu mulai ingat bahwa ternyata di Quran tuh banyak sekali cerita para wanita. Cuman namanya nggak disebut. Harus baca tafsir gitu. Nah, itu satu dia yang dibahas adalah istrinya Nabi Nuh yang melahirkan Kan'an ini. Kenapa? Karena kalau dicerita jadi dikasih background story-nya ya, cerita di baliknya, oh wanita ini kafir, nggak mau ngikuti nasihat suaminya, lalu ngajak anaknya, bapakmu wiluleu kerjaan ikut dakwah kok lagi mangan nganggo dakwah. Jadi nyala-nyalakan bapaknya, akhirnya si anak ini ikut ibunya. Na'udzubillah ini tadi. Tidak seperti kakak-kakaknya, karena kan ada Sam, Ham, Yafid, 3 putra Nuh beriman kepada Allah Ta'ala. Kan'an ini bagian yang nggak beriman karena ibunya. Nah, ini dibahas juga di sini bahwa Kan'an yang sampai diseru, diajak oleh Nuh di akhir hidupnya Kan'an tadi, biar nggak kena banjir tadi itu nggak mau. Nah, itu pengaruh ibunya. Beda dengan Ismail. Ismail itu soleh karena pengaruh ibundanya yang solihah mendidik beliau dengan baik sehingga menjadi anak yang halim, yang minas sabiri, yang sampai nanti dipilih Allah, beliau menjadi nabi. Maka di surat berikutnya itu kan di surat Maryam, ceritakanlah Muhammad kepada mereka kisah Ismail fil Qur'anil Karim. Dia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Jadi benar janjinya, kemudian rasul dan nabi. Dari sini kita tahu bahwa Ismail alaihissalam itu kalau berjanji insya Allah ditetapi, betul ya. Ya kalau nggak lagi insya Allah sudah cerita nih ya, dan ditepati. Bahkan ini langsung dijamin oleh Allah bahwa Ismail itu benar janji. Maka kita tahu Ismail nggak pernah beli janji. Semua kisahnya itu kisah menetapi janji. Diminta ini tetapi. Pokoknya dilakukan dengan sebaik-baik. Kemudian di dalam riwayat yang di dalam ayat yang lain 55 itu wa kana ya'muru ahlau bis-shalah. Senantiasa menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan dan membayar zakat. Jadi bagian penting menjadi bapak atau orang tua adalah menyuruh, bukan hanya menyuruh ya, yang membimbing, mendidik, mengarahkan, melatih, dan menjaga anak turunnya agar melaksanakan perintah Allah, termasuk di dalamnya adalah menegakkan sholat dan membayar zakat. Ini dilakukan oleh Ismail dan bahkan oleh Syekh Al-Qatani ya di dalam kitab ini ya, itu sampai disebut sebagai tokoh pendidikan. Oh, itu luar biasa nih, buku ini juga menarik sekali untuk dibahas. Ini kalau ini dibahasnya tiap Sabtu ya sama para orang tua sajadah tiap Sabtu. Kalau bukan orang tua wali murid sajadah boleh ikut nggak? Nah, nggak tahu nanti tanya panitia. Nah, jadi itulah sejumlah sifat yang Allah Ta'ala
berikan kepada Ismail. Ada satu lagi ternyata, yaitu surat Maryam ayat 55. Dan dia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Jadi Ismail itu dijadikan rasul, dijadikan nabi, dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Oh, luar biasa. Mana lagi yang lebih istimewa daripada diridhoi oleh Allah Ta'ala? Berarti ini kalau sebagai pemuda dia juga bisa dicontoh, sebagai orang tua juga bisa. Sebagai bayi bisa dicontoh, Bayi, ya kan tadi? Sebagai bayi bisa dicontoh, sebagai anak bisa dicontoh, sebagai remaja bisa dicontoh. Karena nanti ada yang memang membedakan ya. Ada sobiun kan, dia sobi. Sobi itu maksudnya ya. Sebenarnya bahkan sebagai hidupnya kan luar biasa ya beliau itu ya. Ismail itu kan lahir di Baitul Maqdis. kota Al-Khalil ya, Baitul Maqdis, kota Al-Khalil, samping Masjidil Aqsa. Kemudian waktu masih sobi maksud pindah ke Makkah, dekatnya Al-Masjid Al-Haram. Nah, dari tempat istimewa ke tempat istimewa lainnya. Kemudian kisah penyembelihan itu ada beberapa riwayat. Ada yang bilang 7 tahun atau 9 tahun, berarti masih kecil ya. Berarti ada yang mengatakan belum balik, berarti kan 7 atau 9 tahun. Ada yang mengatakan sudah, tapi masih remaja awal, 13-an tahun. Mau 7, kalau saya sih cenderung ke pendapat yang 9 atau 13 ya. Tapi memang ada yang pernah menyebutkan memang masih anak-anak. Tapi kalau anak-anak terlalu kecil mungkin ya, tapi Allah alam semua namanya anak istimewa itu ya istimewa dari kecilnya, seperti Yahya itu kan juga istimewa. Ada di dalam satu riwayat Yahya itu bahkan 3 atau 4 tahun, di usia 3, 4, 5 itu nggak suka main seperti umumnya anak-anak. Sukanya itu adalah ngaji, sinau. Sama ayahandanya itu Zakaria, seperti doanya ayahnya. Amiladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadi Yahya itu nggak suka main-main seperti anak kecil. Hobinya itu ya ngaji. Ya, maksudnya kadang ada anak-anak yang Allah Ta'ala istimewakan dari semenjak kecilnya. Terutama para nabi, karena para nabi dijaga oleh Allah Ta'ala. Maka kita mengetahui bahwa Ismail alaihissalam itu juga istimewa. Dari semenjak kecil sudah diuji oleh Allah sedemikian rupa, dan kita nggak menemukan dia rewel gitu, nggak, kecuali setelah di Mekah ya. Setelah di Mekah kehabisan bekal, terutama air, kemudian nangis. Wajar lah ya nangis ya. Tapi nangisnya itu pun jadi barokah, nangis yang baik, karena menjadikan ibundanya lari dari Safa ke Marwah, masya Allah, jadi kebaikan. Lalu kemudian jejakan kakinya mengeluarkan Zam-Zam. Wah, kan luar biasa itu. Nggak semua bayi jejak kaki terus metu banyu sing apik kan, enggak. Dan Zam-Zam sampai sekarang itu masih mengalir. Jadi keberkahan. Sempat tertimbun, tapi kemudian ditemukan kembali oleh Abdul Muttalib. Sehingga Abdul Muttalib dianggap sebagai Syekhul Zam-Zam, Syekhnya Zam-Zam, karena yang menemukan kembali aliran Zam-Zam. Nah, ya kenapa ya? Karena dia turunan Ismail. Jadi memang keteladan Ismail itu bisa kita dapati bukan hanya waktu remajanya, bahkan kisah ketika beliau balita itu saja jadi inspirasi bagi para ibu, para bapak gitu ya, para keluarga. Kemudian ketika tadi waktu masih kecil atau remaja awal, yang disebut 13 itu kan, ada yang mengatakan 13 itu kan, ada yang mengatakan awal masa remaja itu sudah bisa berpendapat dan mengambil pilihan sulit berat selama dalam taat, yaitu disembelih. Pakai banget lah. Jelas. Iya, sembelih keluaran. Ya kalau makanya kata ulama itu nggak akan terjadi lagi perintah itu, karena itu perintah itu untuk menunjukkan ketaatannya Ibrahim alaihissalam. Kalau sampai sekarang ada orang tua mau nyembelih anaknya mentang-mentang itu, enggak, karena nabinya sudah tutup. Jadi nggak ada nabi lagi. Dan artinya ujian yang lain bisa. Maksudnya apakah bapak ini benar-benar sungguh-sungguh mendidik anak-anaknya mengikuti apa yang Allah Ta'ala perintahkan, atau sekedar mengikuti selera dia.
Nah, Ibrahim alaihissalam itu kan menjadi teladan bagi kita bahwa ketika didik anak itu ya pakai seleranya Allah, jangan seleramu Ibrahim. Begitu pula Ismail, kalau kamu mau jadi orang yang baik itu taati Allah, jangan menaati hawa nafsumu. Kalau hawa nafsunya Ismail, ya nggak gelem disembelih. Tapi karena ini perintah Allah, laksanakan wahai ayahanda, satajiduni insyaallah minas sholihin. Jadi pemuda yang istimewa. Nanti juga sama kan? Bapak tadi menjadi suami tadi, suami istimewa. Karena kalau didik istri yang tenanan, kalau istrinya nggak bisa dididik, nggak mau ikut didikan suami soleh, ya dan malah ingkar sama Allah, ya nggak usah sungkan untuk dicerai. Jadi perceraian karena Allah itu jauh lebih baik daripada pernikahan yang kafir atau ingkar kepada Allah. Jadi pernikahan yang menjadikan orang-orang ini menjadi maksiat kepada Allah itu layak untuk ditinggalkan. Nah, bukan berarti terus berarti tidak cerai. Ya enggak, ya ada ikhtiar-ikhtiar, ada upaya-upaya yang dilakukan sampai pada titik ketika ini tidak bisa lagi, tidak, ya harus cerai ya cerai. Tetapi cerai ini kan cerai itu kan juga halal. Tetapi ini adalah pilihan terakhir ketika segala upaya kebaikan nggak bisa dilakukan. Nah, dari kisah Ibrahim alaihissalam menasihati Ismail tadi itu kan Ibrahim sebagai Masya Allah ya, sebagai hamba Allah yang qarib, yang dekat kepada Allah, Khalilullah, nggak main-main. Maka ini nggak sembarang nasihat. Ini bukan nasihat ala kadarnya, enggak. Ini nasihat dari orang yang terbaik di zamannya kepada anak yang juga terbaik di zamannya. Jadi ini bukan sembarangan nasihat. Maka kalau sekarang orang tua asal ceraikan suami istrimu, sebentar dulu. Dia bukan Ibrahim, anaknya bukan Ismail, istrinya itu belum tentu juga salah. Maka pertimbangannya tadi betul, pertimbangannya ini benar apa enggak? Pertimbangan syar'i atau pertimbangan duniawi. Kalau pertimbangan syar'i betul-betul syar'i, oh ini istri nggak bisa dinasehati, segala larangan agama namanya yang berat-berat atau yang sudah jelas-jelas disampaikan kok dilanggar secara sengaja malah ngeyel, ya sudah. Karena pernikahan yang dengannya bermaksiat kepada Allah Ta'ala tidak layak dipertahankan. Perceraian lebih baik bagi keselamatan kedua belah pihak. Tetapi ketika itu masih bisa diikhtiarkan, ya maka ambil muslih, orang yang bisa melakukan islah sehingga kedua belah pihak kemudian mau bersama-sama kembali ke jalan Allah. Nah, kalau mau sama-sama, lanjut perbaiki bersama-sama. Nah, kalau kisah Ismail kan tidak ganti. Nah, yang kedua ini ternyata mau, ya sudah, mau berbuat baik, mau bersyukur kepada Allah, oke, dilanjutkan. Nah, ini kan teladan yang luar biasa sebagai suami. Makanya kalau milih istri itu standarnya kan ada yang li jamaliha, li maliha, li nasabiha, walidiniha. Fadfar bidzatiddin, pilihlah yang memiliki agama. Taribat iyada, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung. Ini kan saya misal belum punya keluarga. Ya kan, Keluarga udah sebagian- punya, udah, belum nikah. ya. Kemudian Sampai sebagian kita mungkin ngopi ya. yang lihat juga belum memiliki istri dan anak. Kan tadi ada disebutkan Nabiullah Ismail memerintahkan keluarganya untuk sholat. Nah, bagaimana kemudian hukumnya atau kewajiban? Apakah jadi wajib bagi saya untuk meminta ibu atau bapak saya untuk sholat? Ya, di pembahasan wakana ya'muru ahlahu bisolat itu kan Ismail memang berperan sebagai suami bagi istrinya, bapak bagi anak-anaknya. Maka ini memang teladan bagi para orang tua untuk senantiasa tidak bosan-bosannya bersungguh-sungguh terus-menerus untuk mengajak keluarganya, ya istri dan anak-anaknya, untuk menegakkan sholat, dan tadi ya ada juga membayar zakat. Bagaimana kalau kita ini sebagai anak? Ya sama, sebenarnya maksudnya begini, sama itu bagian dari birrul walidain adalah mengajak orang tua kita untuk taat kepada Allah Ta'ala, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan yang pertama malah ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu ngajak bapaknya dakwah kepada ayahandanya.
Karena orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai karena Allah, itu paling layak mendapatkan dakwah kita. Tentu dengan bil hikmah wal mau'izatil hasan. Baru kalau kepepet ya wajadilhum billati ahsan. Ud'u ila sabili rabbika itu ya enggak kemudian asal-asalan, tapi dengan kaulan ma'rufa, kaulan karima. Apalagi kepada orang tua kita, seperti yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam. Ya kita wajib, tetapi memang la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Maka orang tua mendidik, membimbing, mengarahkan anaknya itu wajib. Hasilnya ya bisa macam-macam, tapi secara umum kalau kita sungguh-sungguh dengan semua yang telah Allah ajarkan dan Rasulullah telah dengar, insya Allah berhasil. Tapi kalau enggak, semuanya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Begitu pula kepada anak. Ibrahim sudah ngasih contoh. Oh, kalau orang tua kita, mohon maaf, mungkin kalau kasusnya Ibrahim kan ekstrim ya. Karena kan kafir. Bahkan bukan hanya kafir, tapi produsen berhala. Ya. Produsen berhalanya, na'udzubillah. Nah, maka dialog Ibrahim dengan orang tua ini oleh para ulama disebut sebagai dialog baktinya anak kepada bapak. Ada yang bilang itu bukan bapaknya langsung, tapi mungkin saudaranya bapak ya, kayak paman atau pakdinya. Jadi prinsip dasarnya adalah kita tetap mengajak orang-orang terdekat kita, termasuk orang tua kita, untuk senantiasa baik, dengan cara baik. Jadi mengajak orang tua taat dengan cara yang baik. Bahkan sampai ya, ketika orang tua kita itu, mohon maaf, ngajak kita maksiat kepada Allah Ta'ala, kita nggak boleh fala tuti'huma. Tapi ada tambahannya, wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Wong orang tua yang ngajak kafir, ngajak murtad, ngajak maksiat saja, itu kita nggak boleh mengikutinya dan tetap harus bersahabat, bergaul dengan baik. Gitu. Apalagi dia nggak memaksa kita. Kita punya kewajiban tetap ngajak dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang lembut, dengan berbagai cara yang memungkinkan agar orang tua kita ini dengan izin Allah kemudian terbuka hatinya. Dan kisahnya banyak ya. Ada Abu Hurairah itu kan baru ibunya terbuka hatinya setelah ibunya sepuh. Atau Abu Bakar, ayahandanya Abu Quhafa itu kan ketika sudah susah jalan, buta matanya, kemudian alhamdulillah kemudian menerima Islam ketika usia sudah sangat renta. Jadi hasil kita nggak tahu, tapi kita punya kewajiban untuk senantiasa mengajak orang-orang terdekat kita, bagi yang belum menikah ya berarti ya ibu, bapak, kemudian adik, kakak, atau mungkin keluarga besar di sekitarnya untuk menaati Allah Ta'ala. Ya, gimana? Menarik. Ya. Jadi memang ada kalimat menarik dari, sebenarnya ini kalimatnya Rasul ya, al-ulama warathatul anbiya, para alim, para pemilik ilmu. Kita kan kadang artikannya ya para ulama gitu ya, para alim atau jamaknya itu ulama, itu pewaris para nabi. Maka di sini bukan al-ulama warathati, bukan begitu. Para ulama itu pewarisku, bukan gitu. Tapi warathatul anbiya, pewaris para nabi. Maka ulama menjelaskan bahwa yang bisa kita contoh kebaikannya itu bukan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi seluruh nabi, apalagi ketika kisahnya diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan kemudian dikuatkan pembahasannya, diterangkan lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Seperti ya Ismail ini tadi kan, hadisnya tadi tentang beliau ketika bayi diajak ke Mekah, ada sahih. Kemudian beliau ketika punya istri dinasehati, kemudian dan tadi ya seterusnya tadi. Itu kan hadis-hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa ya pada Ismail itu kita bisa mengambil teladan. Karena tadi itu al-ulama warathatul anbiya. Jadi ada para ulama itu memang yang tidak bisa sepenuhnya meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada ulama-ulama yang Allah tetapkan nanti bisa menjadi semacam penerus teladan dari nabi-nabi yang lain.
oh nanti ada yang seperti Nabi Idris, oh nanti ada yang sama seperti Nabi Ismail ini, atau Nabi Ishak, atau mungkin ada Nabi yang nanti menghadapi situasi, maaf, ada ulama seperti yang menghadapi situasi Nabi Lut, dakwah kepada kaum LGBT. Kan itu Lut juga akrab ya karena itu ponakannya Ibrahim alaihissalam. Ada nanti Nabi yang menghadapi situasi seperti Nabi Soleh. Ada yang mungkin ulama menghadapi situasi seperti Nabi Yahya, Zakaria. Sehingga pengambilan keteladanan itu bukan hanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pada seluruh nabi, terutama nabi-nabi yang kisahnya, ceritanya, pelajarannya jelas-jelas terpampang di hadapan kita di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih seperti Ismail alaihissalam. Gitu. Tapi kadang ada orang yang malah sambil ngobrol ada orang yang kadang malah karena kisah Nabi ini kan menakjubkan sekali, menakjubkan. Terus nanti muncul komentar untuk mengikuti itu, kan itu Nabi, kan itu Nabi. Seakan kan ketinggian sekali untuk nyontoh ini. Ya makanya kita menyontoh sesuai kemampuan kita. Jadi itu malah kebalik, malah sebenarnya kelebihannya agama Islam ini. Ada sabili itu kan, ini jalanku, yaitu dalam makna dini, agamaku. Itulah kelebihan dinul Islam. Karena kita nggak kekurangan contoh nyata yang bisa diikuti. Umpamanya bagian yang kita nggak mampu mengikuti ya nggak mampu. Itu kita nggak dipaksakan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak, Allah tidak membebani kita sesuai kemampuan kita. Tugas kita adalah meneladani sekuat kemampuan kita. Umpamanya ya meneladani Nabi Ismail bagian apa? Bagian disembelih kan ya berat, berkorban nyawa itu kan tidak semuanya mampu, ya kita sesuai kesanggupan kita. Dan memang Masya Allah pilih kan ya kowe iki gak sanggup ya nyembelih wedhus wi mau. Nah, bagian dari neladani Ismail alaihissalam adalah mau berkorban harta setiap tahun di dalam perayaan Idul Kurban. Kalau tidak bisa nyembelih tanggal 10 Dzulhijjah ya 11, 12, 13. Nah, namanya Mas Bagas, wah tapi saya kan belum, ya besok mulai. Itu kan tadi ya disembelih kan saat masih remaja tadi, terus diganti Allah kambing kibas yang gede, ya berarti mulai nabung. Saya ingat ya ada cerita, ya ada beberapa cerita anak-anak kecil yang nabung, anak-anak kecil belum balik. Kalau putranya Ustadz Fadil Azim itu kalau nggak salah usia 5 SD, kelas 5 SD sudah nyembelih, berarti kan kira-kira usianya 10 tahun sudah berkorban, itu nabung. Saking seriusnya. Nah, kenapa sekarang ini anak-anak muda kok nggak punya keinginan? Lo kan itu Ismail itu berkorban dengan nyawanya. Nah, sekarang ya nabung. Sing serius nabungnya. Jangan yone iso kita ora serius. Bismillah, pokoknya punya target kalau bisa tahun depan atau 2 tahun lagi saya korban atas nama saya sendiri dengan harta saya sendiri yang saya kumpulkan rupiah demi rupiah agar bisa berkorban. Atau yang keluarga ya, apalagi keluarga bismillah, pokoknya agar keluarga ini diberkahi oleh Allah Ta'ala, itu ya saya berkorban. Ini teladan dari Ismail. Kalau kita bahkan kata ulama begini, kalau di masa itu tanggal 10, 11, 12, 13 itu kita nggak sanggup berkorban, kita itu jangan sampai tidak korban seluruhnya. Walaupun secara fikih korban itu minimal kambing atau domba gitu ya. Itu ada ulama membolehkan agar kita nggak kehilangan harga diri kita sebagai orang beriman. Mosok gak korban rek, kamu belilah burung atau ayam yang murah, kalau pakai kias yang sama, atau lele gitu ya, diniatkan dikorbankan untuk kemudian di dagingnya diberikan ke yang lain. Itu kata ulama sampai segitunya. Ini secara fikih ya belum disebut berkorban, karena fikihnya kan harus pakai kambing atau domba minimal, atau kalau sapi ya bareng-bareng bertujuh gitu ya. Tapi ini tuh jangan sampai kita itu kehilangan kesempatan walaupun hanya berkorban dengan sesuatu yang kita mampu di hari-hari itu, dengan niat ya Allah hari ini saya belum mampu, tetapi insya Allah tahun depan nabungi sintenan. Nah ini menarik berkaitan dengan nabung ini lagi. Wah ini sudah tinggal 1 menit lagi waktu kita ya. Oke, nah kan
sebagian ulama mengatakan berkorban di hari raya kurban atau di tasyrik itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Seperti haji, wajib bagi yang mampu. Yaitu dengan dalil surat Inna a'tayna kal kautsar fasalli, karena kalimatnya fi'il amr, kalimat perintah. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, jadi yang mencela kamu karena kamu mau menegakkan sholat, karena kamu mau berkorban, itu yang akan terputus nasabnya. Sedangkan yang nasabnya Allah Ta'ala jaga, rizkinya dijaga, itu adalah yang mau menegakkan sholat dan yang mau berkorban. Kan menarik sekali itu. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa yang perlu kita lakukan adalah mendidik diri agar bisa meneladani para nabi, dan tentu saja di atas mereka semua adalah Rasulullah SAW sekuat kemampuan kita. Berarti termasuk di antara para nabi yang layak kita teladani adalah Ismail alaihi salam. Dan kisah-kisah para nabi tadi Mas Yusuf nyebut yang untuk pemuda gitu ya. Iya, maka masa muda para nabi itu kan bisa jadi contoh. Bagaimana mungkin fragmen-fragmen kehidupan mereka yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran atau Rasulullah ceritakan dalam hadis, itu kan bisa menjadi teladan bagi kita. Jadi contohnya Ismail waktu remaja rela mengorbankan jiwanya asal itu mengikuti perintah Allah Ta'ala. Kemudian rela mendampingi bapaknya jadi laden ya. Kalau kita sekarang laden ya, laden untuk membantu ayahandanya membangun kembali Masjidil Haram. Berarti kan anak-anak muda itu harusnya aktif bangun masjid. Nek masjid wis ono, ya makmur ke masjid. Anak muda kok nggak dekat dengan masjid. Itu tirulah Ismail alaihissalam yang mau memakmurkan, membangun kembali masjid. Pen. Wah, ini benar ya. Ya tadi sudah ya kayaknya ya. Habis Itu sudah kejawab ya harusnya ya. Cara mendidik diri kita menjadi lelaki seperti Nabi Ismail alaihissalam ya. Jadi ya kalau secara umum kan berarti Ismail alaihissalam ini kan pribadi yang meyakini janji Allah. Jadi meyakini janji Allah. Kalau sebagaimana diwakili oleh perkataan ibundanya tadi. Kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini yang disebut oleh mu'alif kita nih, Syekh Muhammad Basam Rusdi Az-Zainin, bahwa karena itulah yang ditanamkan oleh Ibunda Hajar kepada diri Ismail, maka Ismail tumbuh menjadi pribadi. Kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Disembelih itu perintah Allah, nggak apa-apa. Allah nggak akan menyia-nyiakan kami. Jadi Idul Qurban. Kemudian bangun Ka'bah, kalau ini perintah Allah, Allah tidak menyia-nyiakan kami. Jadilah sekarang orang itu tiap bulan, apalagi kalau tiap tahun musim haji, jutaan orang itu datang dari berbagai wilayah, dari berbagai penjuru bumi mendatangi Ka'bah. Dan nanti di situ ingat apa yang dilakukan oleh Ibunda Hajar, dilakukan oleh ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kemudian oleh Ismail. Karena kan ada Hijr Ismail nanti. Ya. Kalau orang tawaf itu nanti ada Hijr Ismail, ada makom Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim alaihissalam. Nanti ada sa'i. Luar biasa. Itu semuanya itu kan kalau Ismail tuh mikir kayak untungnya apa aku nggak jadi, tapi karena ini kalau jadi pakai slogan yang jelas, kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu. Sampai tadi masalah jodoh, masalah memerintahkan untuk sholat, untuk zakat, karena ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Sehingga beliau layak untuk dapat gelar minas sabirin, layak dapat menjadi rasul, layak menjadi nabi, layak untuk diridhai oleh Allah Ta'ala. Demikian, Allah alam bisawab. Ada lagi? Ini sudah ya, bagaimana cara mendidik anak agar seperti Nabi Ismail. Ya, tadi mendidik diri, sekarang anak ya. Ya, kalau ini jawaban satu diantaranya ini juga di banyak kitab ya. Contohnya di kitab judulnya Ummahat Qurba Abnaihinna. Ini tulisan seorang mak-mak namanya Syekhah Naura. Bentuk awal perhatian dalam pendidikan anak atau bentuk awal betul-betul serius dalam mendidik anak adalah memilih pasangan, memilih istri. Nah, ini juga disebut di sini.
Jadi kalau Anda ini mau serius betul, besok insya Allah punya anak-anak yang soleh, min dzurriyyatan sholihatan itu, seriuslah, seriuslah untuk memiliki istri yang soleh. Fadfar bidzatid. Sampai kata ulama, mau nggak cantik nggak apa-apa, yang penting solehah. Mau nggak kaya nggak apa-apa, yang penting solehah. Nasabnya biasa, bukan keturunan orang yang terkenal, nggak apa, yang penting solehah. Kalau sudah solihah, alhamdulillah cantik, alhamdulillah berharta, alhamdulillah nasabnya mulia, itu tambahan. Tapi yang paling utama adalah agamanya tadi. Maka kata Buya Hamka, agama itu seperti angka 1. Din itu angka 1. Dan dia ditaruh di depan. Karena kalau dia di depan, yang lain itu 0 itu jadi 1, kasih 0, 10, 100, 1000, dan sebagainya. Karena imamnya adalah agama. Ini yang tidak boleh diganggu gugat. Mau dia cantik, secantik-cantiknya cantik, kayak Miss World, Miss Aurat gitu ya. Atau dia itu, wah, orang terkenal, nasabnya mulia, kaya raya, nggak punya agama, tolak. Dari mana kita tahu agamanya? Ya dari penampilannya, akhlaknya, sampai cara dia menghormati orang tua. Kalau dia ini akhlaknya buruk, tidak hormat sama orang tuanya, kemudian nggak pakai jilbab, petakilan, wanita petakilan, ya jangan dijadikan istri. Kalau yang kayak gitu dijadikan istri, ya siaplah menuai badai kerusakan di rumah tangga. Nah, maka mulai kalau pengen punya anak kayak Ismail, mulailah dengan cara memperhatikan, memilih calon istri atau calon suami. Begitu pula sebaliknya, di saat yang sama, kalau kita menginginkan calon istri atau calon suami yang baik, maka kita harus mau sungguh-sungguh memperbaiki diri. Demikian Allah. Dan berdoa sebelum nikahnya itu. Minta Wah, masalah. ya itu kalau itu kan sudah mau nikah. Ya. Atau kalau itu malah bayi aja diajari tuh. Walaupun ini agak-agak lucu, kemarin ngisi itu, ada simbah-simbah tanya, Ustadz, ini ada guru TK kami protes. Oh, dia itu ngajar TK apa ya? Eh, Protes karena ini siapa yang ngajari? Anak TK diajari Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Saya bilang, Bu, sampaikan ke orang tua itu yang ngajari Allah. Itu doa dalam Al-Quran. Biar anak-anak dari kecil itu punya cita-cita tinggi, punya al-himmah al-aliyah. Bahwa bahkan masih kecil pun punya cita-cita, punya pasangan, punya istri atau suami, dan punya anak turun yang qurrata a'yun. Bukan yang ecek-ecek. Demikian Allah alam. Ini masih ada nih. Masih ada. Ini agak beda ya. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah dan meneladani para nabi pra dan pasca berkeluarga? Ya. Pra dan pasca berkeluarga. Jadi kalau pra tadi ya, pra itu kan sebelum berkeluarga ya. Maka sebelum ini kan seperti kajian pranikah ini. Nah, kalau di tulisan Syekhona Naura itu the point. Jadi bentuk awal perhatian kita tentang mendidik anak itu tadi dalam memilih pasangan. Jadi seorang lelaki yang bertanggung jawab itu akan memilih pasangan bukan menurut selera dia, tapi menurut standar Allah. Tadi makanya fadfar bidzatid. Ini serius. Jadi memang pada wilayah ini, pada wilayah pemilihan ini, kita memang harus menaruh standar itu menggunakan standar Allah. Bahwa ini yang harus kita lakukan. Kemudian setelah itu kan prosesnya, ya proses memilih pasangan sudah punya standar, tapi prosesnya memilihnya asal-asalan. Ya enggak, kalau setelah itu ya kita menyampaikan ke orang-orang yang terpercaya, ke ustadz, ustadzah atau ulama untuk minta dicarikan jodoh yang soleh atau solehah. Di beberapa wilayah Indonesia itu masih ada. Jadi modelnya, kalau ada orang soleh itu dilamar. Bahkan namanya gini, ada ada satu daerah itu ini namanya anaknya laki-laki malah. Terus ada orang tua lihat, soleh ya anaknya. Terus datanglah bapaknya ini ke bapak lain ini ke bapaknya si pemuda ini. Pak, anakmu wis gede alhamdulillah. Iya, wis duwe calon belum? Jadi bapak sama bapak ngelamar. Belum ya. Karena anakku piye. Jadi bapak si gadis itu sampai mencarikan.
Dan itu bagian dari ikhtiar seorang bapak yang bertanggung jawab. Nah, ini tentu saja kan dari wilayah orang tua. Tapi dari wilayah yang belum menikah itu tadi, kalau menentukan standar calon suami atau istri kita itu ya kita menggunakan standar agama tadi. Lalu kita bisa menyampaikan kepada pihak-pihak yang terpercaya. Nah, sehingga nanti kita ikhtiarnya juga ikhtiar yang baik, bukan genison delak-delok gitu, enggak. Nah, kalau itu sudah sungguh-sungguh, insya Allah itu mengetahui niat baik seseorang dan ikhtiar baiknya, maka nanti akan Allah berikan jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kemudian setelah itu ya tentu saja ada proses ya dari pernikahan yang barokah itu nanti dari makanannya, minumannya diperhatikan, kemudian tata cara berlangsungnya walimah juga diperhatikan, termasuk hiburannya, termasuk memisahkan sebisa mungkin antara tamu laki dengan perempuan sehingga tidak ada campur aduk yang nggak baik, karena itu mengurangi berkahnya pernikahan. Sampai kemudian nanti proses yang lain-lain itu agak panjang ya. Nah, memang kalau mau lebih detail itu ya silahkan baca buku-buku panduan pernikahan maupun buku panduan berkeluarga. Contoh yang lumayan baik itu yang saya temukan ya, dan saya kenal juga dengan penulisnya itu adalah bukunya Ustaz Fauzi Alim, Kupinang Engkau dengan Hamdalah, yang sudah diterbitkan ulang dengan penambahan yang lumayan banyak oleh tim Projumedia. Itu buku yang sangat baik. Kemudian nanti juga selanjutnya ada Agar Cinta Bersemi Lagi apa ya, itu lanjutan dari sudah nikah terus gimana nih merawat cinta yang benar. Karena jangan nikah karena cinta, tapi membangunlah. Jadi menikah karena Allah, nanti bangun cinta karena Allah. Itu enak. Saya juga sama. Saya alhamdulillah seperti beberapa senior saya itu menikah bukan karena cinta. Ya karena pengen punya istri yang solihah, kemudian bisa bareng-bareng bekerja sama untuk meraih ridha Allah Ta'ala, baru kemudian kenal dalam proses ta'aruf. Kemudian untuk mendidik anak sangat sayangnya nggak ada bukunya di sini ya, itu silahkan baca selain buku ini tadi yang terjemahnya panduan lengkap, ada yang lebih lengkap dari ini sebenarnya, judulnya Prophetic Parenting, Cara Nabi Mendidik Anak. Nah di situ Syekh Suwaid penulis kitabnya itu menjelaskan lumayan detail bagaimana proses penyiapan kita sebagai calon bapak atau ibu, atau yang sudah jadi bapak ibu ya bagaimana mendidik diri. Karena di sini nanti juga dibahas bahwa pentingnya memilih calon istri atau calon ibu bagi anak-anak kita, bagi laki-laki. Dan tentu saja itu juga sebaliknya. Itu buku yang sangat baik untuk dibaca. Saya sedang mengkajinya di satu tempat tapi agak jauh dan memang hanya untuk kelas khusus, tapi insya Allah moga-moga dalam waktu mungkin 1 bulan lagi lah ya, insya Allah akan ada kajian khusus membahas kitab itu yang bisa kita ikuti bareng-bareng. Ya ini sebenarnya ikhtiar untuk belajar bareng-bareng. Ya demikian, Allah alam. Ini jam berapa ini? Masih cukup deh. Bagaimana cara menyikapi murid yang melakukan kesalahan berulang-ulang? Contoh lupa PR, lupa bawa buku dan lain-lain, sudah berkali-kali diingatkan juga, apakah perlu hukuman atau penegasan? Kesalahan itu ini dibahas di Aswed tentang masalah hukuman ya. Kesalahan itu ada beberapa hal. Pertama karena tidak paham ilmunya, maka kita perlu memberi ilmunya. Jadi anak ini perlu diajak ngobrol lagi. Ada satu buku yang judulnya itu tentang memetakan motivasi anak. Motivasi itu kan alasan anak atau murid itu melakukan sesuatu. Nah, kita perlu memetakan dulu. Ini kondisinya apa? Nah, kalau nanti ternyata anak ini sebenarnya belum tahu, dia sudah diingatkan, tapi dia belum tahu cara memperbaiki kesalahan, maka kita perlu memberi ilmunya. Kemudian kedua, dia sudah diberi ilmunya, tapi belum tahu prakteknya, maka kita perlu memberitahu prakteknya. Jadi dia secara pengetahuan sudah paham. Tapi kemudian ternyata paham tapi belum bisa praktekkan. Kayak orang diajari renang, diajari teori berenang, tapi begitu nyemplung di kolam renang tenggelam kan mungkin ya. Maka teori berenang sudah diajarkan, ternyata prakteknya belum bisa. Oke, berarti prakteknya juga diajarkan. Kalau
teorinya dan prakteknya sudah diajarkan dan kemudian kok masih juga melanggar, mungkin yang ketiga, dia sebenarnya memang pribadinya yang bermasalah atau perlu dibantu. Nah, untuk seperti ini, maka kita perlu memberikan konsekuensi. Konsekuensi itu sebenarnya adalah kalau begini maka begini, mamanya begini. Kita sepakati konsekuensi. Oke, kalau besok kalau kita sudah cari caranya, sudah kita atur jadwalnya, nanti begini, bahkan kita juga sudah koordinasi. Saya nggak tahu nih sudah koordinasi belum ya, komunikasi dengan orang tua, agar nanti orang tua bisa membantu anak ini biar tidak lalai. Nah, kalau sudah tahu ilmunya, sudah diberi prakteknya, caranya tadi, kok masih, berarti kemungkinan besar adalah pribadinya. Nah, kita kasih konsekuensi hukuman. Konsekuensi hukuman itu begini namanya. Kalau lupa ini, maka apa hukuman bagi dia? Ingat, hukuman itu sesuatu yang membuat anak tidak nyaman. Bukan sesuatu yang menurut kita hukuman tapi bikin anak nyaman. Contohnya begini, dihukum nyapu. Ternyata anak itu suka nyapu. Berarti nyapu itu untuk anak ini bukan hukuman, itu malah reward, itu malah penguatan. Serapopo gorgon nyapu ya. Nah, tapi sesuatu yang membuat anak itu nggak nyaman sehingga anak itu mau bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Jadi tetap perlu diajak komunikasi anaknya, orang tuanya, kemudian dipastikan apakah dari sisi pengetahuan sudah clear, kemudian dari sisi cara juga sudah paham, sudah bisa mempraktekkan. Kemudian yang ketiga tadi, kalau memang kedua hal ini sudah ada, maka kata sesuai, yang ketiga ini perlu kita perhatikan, yaitu anak ini perlu diberi konsekuensi. Jadi kalau kamu tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya adalah ini. Konsekuensi ini adalah yang menjadikan anak itu tidak nyaman, sehingga nantinya anak memperbaiki diri. Dan itu pun tetap perlu diajak ngobrol, perlu dibimbing lagi, sehingga anak insya Allah pelan demi pelan menyadari, bukan hanya sekedar melakukan, menyadari sampai kemudian dia memperbaiki diri dan memperbaiki tindakannya. Demikian Allah a'lam. Baik, ini saya sudah mendekati waktu maghrib dan menarik sekali pembahasan tentang Ismail. Kita jadi bisa meneladani banyak hal ya, sejak Ismail bayi, bahkan bayi, remaja, pemuda, bahkan ketika beliau berkeluarga. Dan tadi muncul pertanyaan-pertanyaan yang beragam sampai mendidik, sampai mengingatkan ya, sampai mendidik anak-anak yang gampang lupa. Nah, gampang salah ya, gampang lupa, gampang salah. Baik, untuk sesi terakhir ini sudah cukup Ya. Dan insya Allah Muharram, sesi bulan Dzulhijjah ya. Ya. Insya Allah Muharram kita akan lanjutkan dengan sesi yang lain. Silakan ditunggu. Muharram itu sudah di-share ininya, pamfletnya. Muharram kita akan membahas lebih dalam tentang konsep pendidikan. Jadi mengapa pendidikan penting bagi peradaban Islam? Kenapa kok kita itu perlu mengulik, membahas lebih dalam tentang pendidikan dan apa hubungannya dengan peradaban Islam? Insya Allah nanti kita akan sambil 4 pertemuan ya, selama bulan Muharram 4 pertemuan, nanti kita akan membedah tipis-tipis ya 4 buku. Yang pertama adalah mengislamkan tanah Jawa, jadi agar kita belajar bahwa ternyata Islamnya tanah Jawa ini juga ada, yang itu berarti kan peradaban Islam muncul di sini ya, itu berkaitan dengan pendidikan yang berlangsung atau dilakukan oleh para ulama zaman itu. Kemudian kita nanti juga akan ngecek dan melihat buku Budaya Ilmu tulisan Prof Wan yang dari Malaysia. Saya pernah ikut kajian beliau di Jakarta. Kemudian yang ketiga, ini yang menurut saya paling menarik ini, karena ini memang tokoh psikologi pendidikan Indonesia yang jarang ditelaah oleh orang-orang Indonesia sendiri, yaitu Prof. Hasan Langgulung. Beliau ini luar biasa karena banyak sekali karyanya. Kemudian beliau ini asli orang Indonesia, lebih tepatnya orang Sulawesi, dan kemudian beliau menelurkan banyak pemikiran yang luar biasa, termasuk yang dijadikan judul dalam kajian besok Muharram, yaitu Pendidikan dan Peradaban Islam. Bukunya bukan hanya itu ya, ada Manusia dan Pendidikan, karena memang beliau itu basisnya psikologi, dan
pinter bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Saya lihat risetnya itu, menarik itu. Risetnya satu dia itu pakai bahasa Arab itu tentang murahikul Indonesia, remaja Indonesia. Wah, ya Masya Allah. Cuman saya belum dapat rezeki ketemu beliau langsung. Jadi beliau sudah wafat, tetapi karya-karyanya layak untuk kita telaah lebih dalam. Insya Allah di empat pertemuan bulan Muharram kita akan membahas lebih detail tema tadi, mengapa pendidikan itu penting bagi peradaban Islam. Ya, insya Allah. Insya Allah, semoga Allah mudahkan kita kembali bermajelis di bulan Muharram, dan jangan lupa untuk terus belajar mengkaji karena tema pendidikan ini sangat sangat penting. Kita cukupkan majelis pada sore hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada salahnya dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.